Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya berjudul adalah bersyukur di saat berat. Bersyukur di saat berat. Bisa gitu? Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, di sana ada dua hal yang penting. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, memuliakan Allah. Jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Saudara, bersyukur saat berat. Ya berat, saudara. Gimana bisa bersyukur saat berat? Orang lagi ngalamin masalah, saudara ya, lagi ngalamin sakit, lagi ngalamin down, lagi ngalamin terluka, disakiti, terus harus bersyukur, bangkrut, bersyukur, rasanya nggak mungkin. Tuhan, saya bersyukur karena saya bangkrut, kan nggak mungkin, saudara. Tuhan, bersyukur karena saya sakit, kan nggak mungkin, saudara. Bersyukurlah kepada hal-hal yang baik, yang pernah Tuhan lakukan, dan yang masih Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena itu, saudara. Bukan karena kita bangkrut, bukan karena kita jatuh miskin, bukan karena hal-hal lahiriah, bukan. Tetapi bersyukurlah karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang dulu pernah Tuhan berikan. Yang hari ini Tuhan masih berikan. Dan kita pastikan bahwa perbaikan-kebaikan Tuhan itu pasti akan terjadi berulang dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Bersyukur. Mengingat yang lalu yang Tuhan pernah kerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, makanya waktu kita ngalami beban berat, terus kita bersyukur, bisa bersyukur dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Sekalipun berat, tapi kita pertama pasti gini, gak bisa langsung, tapi kita memutuskan untuk bersyukur. Satu respon. Bersyukur sebagai satu respon. Saya memutuskan untuk bersyukur, Pak. Bagus. Kita akan memutuskan untuk bersyukur waktu kita ngalami masalah. Sekali lagi, bukan karena masalahnya, tetapi kita bersyukur karena itu satu respon. Kedua, bersyukurlah untuk hal-hal yang dulu Tuhan pernah kerjakan dan hal-hal yang masih Tuhan kerjakan. Contoh, kita punya masalah kesehatan, tetapi Tuhan masih pelihara hidup kita. Kita masih punya kecukupan. Kita bersyukurlah dengan segala kecukupan yang Tuhan berikan. Oke, sampai di sana. Nah, saudara, kenapa dikatakan mempersembahkan syukur sebagai korban? Mempersembahkan syukur sebagai korban ini sesuatu yang gak enak. Kalau lagi happy, sukacita, terus kita bersyukur, wajar, normal, gampang. Tuhan baik, amin. Karena bisnis lagi naik, omset lagi tinggi, cuan lagi berlipat kali ganda. Tuhan baik, gampang. Saudara. Tapi mulai menjadi korban itu saat kita tahu keadaan kita tuh lagi gak baik. Tapi kita merespon, kita memutuskan untuk bersyukur. Ini saudara penting. Saudara suka narik nafas panjang gak kalau lagi kesel, lagi down banget gitu, narik nafas panjang ya? Saudara ya. Orang dunia menarik nafas panjang mungkin itu adalah sebuah ciri bahwa mereka sedang mengeluh. Tetapi kita anak-anak Tuhan sebetulnya kita diajar firman Tuhan ya. Saat kita menghembuskan nafas itu harusnya kita tuh sambil menghembuskan nafas, kita tuh bersyukur. Nafas Allah, roh Allah itu menggunakan kata ruah dalam bahasa Ibrani, saudara. Nah, arti dari ruah itu adalah nafas Allah juga, saudara. Nafas hidup Allah. Tuhan memberikan nafas hidupnya kepada tulang-tulang kering. Ruah itu dicurahkan. Nah, seharusnya waktu kita bernafas dan kita menghela nafas, orang dunia mungkin itu nafas sebagai kegagalan, nafas sebagai penyesalan, nafas sebagai keluhan. Tapi kita harus sebaliknya. Nafas kita adalah sebagai ucapan syukur. Waktu kita bernafas, kita tahu, Tuhan masih menyertai hidupku. Tuhan baik. Ayo rubah helaan nafas kita itu dengan sebuah konsep yang benar, konsep yang tepat, yaitu kita menghela nafas karena kita tahu ada roh Allah yang masih bekerja di dalam kita. Ada kebaikan-kebaikan Allah yang masih bekerja di dalam kita. Ayo saudara ya, mau saudara ya. Dan salah satu literatur mengatakan bahwa kata Nuh, kita tahu ya, Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia pertama di hadapan Allah ya. Dia diluputkan dari air bah, menjadi satu rencana keselamatan Allah yang baru, perjanjian Allah yang baru pada Nuh. Nuh, saudara, salah satu literatur mengatakan bahwa kata Nuh itu sebetulnya diambil juga dari kata ruah. Nah makanya saudara, kita nih harus mengerti waktu kita menghela nafas.
Kita mengerti betul bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku hidup karena anugerah Tuhan. Semua yang ada, semua yang boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita hidupnya seperti itu, hidup kita bakal lebih ringan. Saudara. Kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita pun ada karena anugerah Tuhan. Mari ubah setiap kata-kata keluhan, kata-kata apalagi sungut-sungut kita, keluh kesah kita, kecewa kita, kata-kata kita rubah. Banyaklah menghembuskan nafas, menghela nafas, sebagai kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan kau baik. Ayo praktek saudara ya. Yuk praktek 1, 2, 3. Ambil nafas, keluarkan. Tuhan kau baik. Apapun keadaanmu hari ini, lakukan itu. Saya yakin dan percaya, waktu kita terus mengubah respon kita, bahwa segala yang terjadi, Tuhan tetap baik. Engkau akan lihat hidupmu hari-hari ke depan akan lebih ringan sekalipun masalahnya masih ada. Tetapi kau akan lihat Tuhan bekerja untuk mengurus setiap masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang ajaib. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk hidup sungguh-sungguh, hidup mengucap syukur, hidup bersyukur. Bukan atas penyakit, bukan atas kebangkrutan, bukan atas masalah, tetapi atas segala sesuatu yang pernah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami yang baik dan masih Engkau kerjakan sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan hari depan kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka yang sakit. Mungkin mereka terbaring sakit di ranjang. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesembuhan sempurna. Organ tubuh yang baru Tuhan berikan. DNA Kristus mengalir atas DNA mereka. Darah Kristus mengalir, menyembuhkan, menyucikan darah mereka. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Berkati setiap bisnis usaha pekerjaan. Berkati Tuhan. Mereka yang membutuhkan keturunan Tuhan berkati. Buka setiap rahim yang mandul. Kami percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mungkin ada yang pernah keguguran. Tetapi kami percaya Tuhan, itu tidak pernah menghambat Tuhan untuk memberikan jalan yang baru. Itu membuktikan bahwa Tuhan sanggup memberikan janin yang baru. Terima kasih Papa. Berkati setiap usaha bisnis pekerjaan, berkati studi, berkati semua yang mereka kerjakan sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.